Duduk dengan ulama nggak dapat ilmu sekalipun, karena bukan lagi ngaji, ngobrolnya pun nggak ngobrol tentang keilmuan. Intinya kita duduk dengan ulama, walaupun di saat ngobrolnya nggak ada bicara tentang ilmu. Duduknya dengan ulama itu mendapatkan bahkan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah 1000 tahun. Paling istimewa Pak, paling istimewa. Bukan hanya itu, jaminan daripada orang yang cinta ulama, cinta ngaji. Andaikan ibadah kita masih belum lengkap ilmunya, entah itu ibadah sholat, ibadah puasa, ilmunya belum lengkap, tapi kita tekun menuntut ilmu. Keilmuan kita yang belum lengkap ini, insya Allah dimaklumi oleh Allah dengan kita rajin menuntut ilmu. Dengan kata lain, ibadah kita akan diterima oleh Allah dengan sebab kita rajin menuntut ilmu. Kita sholat merasa ilmu belum lengkap, apalagi sholatnya dewean sendirian, jangan diharap sholat kita benar tuh. Tapi dengan sebab kita tekun menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, merasa rugi kalau nggak ngaji. Kenapa? Itu tadi untungnya begitu istimewa, merasa rugi. Nah, orang yang seperti ini, andaikan tuh dari sholat zuhurnya, sholat asarnya masih banyak ilmu yang belum sempurna, Allah akan menerima sholat kita. Terlebih-lebih dengan berjamaah. Masya Allah, inilah keistimewaan daripada orang yang menuntut ilmu. Dengan kata lain, Allah banyak memaklumi dari segala kekurangan ilmunya dalam beribadah, selama dia mau menekuni menuntut ilmu. Contoh, orang yang baru saja masuk Islam, dia jangankan baca Fatihah, Bismillah pun nggak bisa, baru masuk Islam. Tapi ada juga orang yang masuk Islam udah pandai ilmunya, ada. Ini andaikan dia yang baru masuk Islam, jangankan Fatihah, Bismillah pun tidak bisa. Bacaan-bacaan sholat, pokoknya ilmu sholat dia nggak punya. Lalu bagaimana? Wajib sholat gak? Wajib sholat gak? Wajib dia. Wajib sholat walaupun ilmunya belum ada. Ini urusan kepada Allah. Beda dengan urusan kepada manusia. Wah, saya pakai udah nggak biar. Tapi urusan sama Allah. Karena Allah maha bijak, walaupun gak ada ilmunya, karena dia baru masuk Islam, Allah sangat maklumi. Walaupun dia gak ada ilmunya, tapi dia tekun menuntut ilmu. Dengan ketekunan inilah yang akan menyebabkan Allah menerima segala ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah pendidikan pentingnya atau wajibnya menuntut ilmu, sehingga hadisnya pun tadi, talabul ilmi faridatun, bukan faridun. Kalau faridun, menuntut ilmu itu fardu hukumnya. Tapi kalau faridatun, menuntut ilmu itu sangat difardukan, sangat diwajibkan. Itu taknya kata orang-orang ahli begitu, ahli itu apa? Ahli nahwu itu taknya tuh lil ghalabah. Nah, lil ghalabah, untuk mengalahkan kepada yang lain. Sangat, atau litakid, sangat difardukan, sangat diwajibkan. Karena sekaligus saya mengingatkan barangkali ini, kita jangan sampai ada keluarga kita, anak kita yang tidak tahu ilmu Islam. Bukan cuma Islam, tapi pelajari Islam. Ini sekarang banyak diabaikan oleh umat Islam. Bapak-bapak jangan sampai anaknya nggak bisa sholat gara-gara nggak belajar Islam. Anaknya nggak bisa puasa gara-gara belajar Islam. Gampang kok ilmu puasa. Ya kalau mau diteliti unik Pak. Kalau mau diteliti unik, kalau nggak diteliti ya gampang. Segalanya seperti itu. Kalau mau kita perdalam, justru menjadi unik. Kalau nggak diperdalam ya gampang-gampang aja. Semua ilmu demikian. Nah, kita akan merasakan, oh ternyata demikian. Kalau kita mau menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ya. Yang saya himbaukan di sini adalah betapa pentingnya ajaran-ajaran Islam. Maka kita jangan lengah pendidikan terhadap anak-anak kita. Jangan kita abaikan pendidikan tentang ajaran syariat Islam, tentang akidah Islamiyah terhadap anak-anak kita dan terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita.
walaupun dia bukan saudara. Tapi kalau orang itu, anak itu ada di rumah kita, menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawab tentang makanan, pakainya, tapi termasuk juga tentang ilmu syariat Islam. Jangan kita abaikan itu. Kalau kita mengabaikannya sampai anak kita nggak bisa sholat dengan baik, kita mendapatkan dosa dari setiap waktu. Kewajiban anak yang sudah balik kan wajib sholat 5 waktu toh. Anak kita nggak benar sholatnya, kita dapat dosanya tuh dari setiap waktu. Bukan kiriman pahala yang kita dapat, tapi kiriman dosa. Kenapa kiriman dosa? Karena mengabaikan pendidikan terhadap mereka. Na'udzubillah. Ini disinggung dalam satu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di sini berbunyi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Sayati akan datang zamanun, satu zaman. Sayati akan terjadi, akan datang zamanun, satu zaman ala ummati, terhadap umatku. Zaman apa? Yafirruna minal ulama, yang mereka menjauh dari ulama. Yafirruna mana semula melarikan diri, mananya menjauh, menghindar dari ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih. Nabi yang bilang, Nabi sudah mensitir sekian abad lamanya, kata Nabi, nanti di akhir zaman ini mereka ini umat manusia ini dia semakin menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fikih. Kalau menjauh dari ulama berarti dia tidak akan banyak tahu tentang ilmu syariat Islam. Kalau dia menjauh dari ahli fikih, dia tidak akan banyak tahu tentang praktek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, apa kata baginda Nabi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Fayabtaliyallahu, niscaya Allah akan menguji mereka, mencoba mereka, menguji mereka bisalasi baliyat, dengan 3 macam bencana, 3 macam musibah. Kalau manusia sudah menjauh dari ulama, Allah akan mengujinya dengan 3 macam bencana. Aulaha, yang pertama, yarfa'allahu min kasbihim, yarfa'allahu barakata min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari hasil usaha mereka. Allah mengangkat dari hasil usaha mereka. Usaha begitu giatnya, berangkat pagi pulang malam. Berangkat pagi sampai nggak subuhan. Zaman dulu tuh model, zaman dulu. Oh, saya tahu itu, saya kira mau ke masjid, kan dulu mah jalan becek, gak kayak sekarang ya. Terus sepatu tenteng, pas pintu masjid kok lewat terus. Solo, ini bukan ngarang loh, serius. Kirain mau ke masjid tuh sepatu ditenteng, kita belok ke masjid dia lewat terus. Kira kita sholat apa ya orangnya? Nah, seperti itu akhirnya. Kenapa? Itu lebih enak kalau dia sholat di situ daripada di sono, kan begitu. Logikanya kayaknya secara logika emang nggak sholat. Begitu gigihnya mencari harta, karena nggak sholat, karena kereta jarang saat itu kan, kalau arah banyak, ya. Karena kereta jarang, takut ketinggalan kereta, jadi lebih taat sama kereta dibanding taat kepada Allah. Ya Allah ya Rabb. Bagaimana? Dengan dia tidak pandai-pandai mengenal ulama, tidak pandai-pandai mengenal ahli fikih, berarti usahanya tidak pakai konsep Islam. Kalau nggak pakai konsep Islam, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan menghilangkan keberkahan dari hasil usahanya. Oke, hasilnya banyak tapi keberkahan tidak ada. Uang yang gak ada berkah itu uang yang berat digunakan untuk kebaikan. Harta yang gak berkah itu adalah harta yang berat untuk digunakan kebaikan. Kalau buat ke mall lancar, buat ke pasar kecil boleh 500.000, buat ke masjid emang beda Pak? Kalau buat ke masjid berat 50.000 juga, buat ke mall kecil 500.000. Itu gambaran gak berkah tuh. Gambaran gak berkah. Al-barakah ziyadatul khair. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Kalau toh juga dimakan gak mempengaruhi buat anak menjadi anak yang baik, itu yang gak berkah. Kasih buat makan anas
nasi, buat makan istri, anak susah banget dinasihatinnya. Itu rezeki yang tidak berkah. Tapi kalau rezeki yang berkah, enak, anak diajak bicaranya enak, suruh ke masjid mau, suruh ngaji mau untuk kebaikan mau, ibunya juga enak, rajin ngaji, itu rezeki yang berkah. Makanya tergantung juga bapaknya, pandai-pandai nyari rezeki yang halal dan juga berkah. Makanya dalam doa sholat duha itu, ya Allah kalau rezeki saya banyak, tapi berkahilah. Wa in kana katsiran, kalau rezeki saya banyak, fabarik lu fi, maka hendaknya berkahi dari harta yang ada. Enggak cuma banyak, kita minta rezeki yang berkah. Dikit berkah itu lebih manfaat daripada banyak yang tidak berkah. Bagusnya rezeki banyak plus keberkahan menyertainya. Amin ya rabbal alamin. Nah, keberkahan itu akan diraih kalau mencari rezekinya disertai dengan ilmu syariat Islam. Yang kedua, jam 10 ya? Nah, biasanya jam 10 kan? Kalau saya enggak, sampai jam 6 aja. Udah lewat. Di sesi insya Allah sampai jam 8 juga insya Allah siap. Kalau sampai jam 8 ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas kan enggak ada nilai ibadah jadinya ya. Kan lebih baik jam 9 ikhlas daripada jam 8 enggak ikhlas. Ya. Yang kedua, yusallitullaha alaihim sultanan zaliman. Akibat daripada orang ini menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fikih, pas milih calon pemimpin bukan karena nilai Islamnya, bukan dari cara Islamnya, tapi cara keamplopannya. Itulah yang terjadi zaman dulu, yang terjadi zaman dahulu. Gua sih yang gua pilih pokoknya mana yang gedean amplopnya. Itu namanya nggak pakai konsep Islam tuh. Konsepnya konsep amplopan. Milih siapa kamu? Ya aku sih tergantung amplopnya gedean yang mana yang gedean, itu yang aku pilih. Nah ini namanya nggak pakai konsep Islam. Kalau dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan ulama dengan ahli fikih, dia berprinsip yang aku pilih adalah orang yang di samping dia figur pemimpin, aku pilih dia yang Islami. Artinya yang berpikir buat Islam, yang mau memajukan Islam ke depan. Itu harusnya. Mungkin yang begini cuma 10%, yang 90% karena amplopan. Beginilah yang terjadi akhirnya. Ya, beginilah terjadi akhirnya. Jadi kalau saya pikir-pikir lagi, salah siapa? Salah siapa? Salah yang milih. Salah yang milih nggak pakai konsep Islam. Na'udzubillah subhanallah. Ini Nabi yang bilang yusallitullaha alaihim sultanan zalimah. Allah mengutus pemimpin yang zalim. Kenapa Allah mengutus pemimpin yang, kenapa yang dipimpin Allah memimpin, ngomong ribet amat begini kalau belum ngopi. Awas gagal paham lagi nih. Kenapa Allah mengutus pemimpin yang zalim? Karena yang milih udah zalim. Zalimnya kenapa? Konsep amplop tadi yang dipakai. Konsep amplop. Kalau milih pemimpin konsep amplop itu udah sudah benarnya. Yang bagus siapa? Secara Islam yang diajarkan Nabi, kalau milih pemimpin itu orang dia punya tipe pemimpin. Tapi dia nggak cenderung ingin jadi pemimpin, nggak kepengen jadi, dipilih itu yang cakep, pilih oleh masyarakat. Oh si anu nih, dia figur seorang pemimpin, Islami betul, semangat keislamannya tinggi, ini yang kita pilih nih jadi pemimpin. Padahal dia nggak kepengen, tapi kita orang banyak nih, itu pemimpin yang cakep. Ini pada umumnya memang kepengen jadi pemimpin, makanya dia modalnya jor-joran enggak. Masya Allah, triliunan puluhan triliunan sudah habis. Alhamdulillah. Coba dijadikan sini buat masjid kan mantap. Ya, ini kita sedikit merenung tentang nomor 2. Yusallitullaha ta'ala alaihim sultanan zalim. Pemimpin apapun. Ya,
Ya, mudah-mudahan kita mau kepada Allah. Intinya semua Allah itu memang sunatullah ya, tapi juga ada asbab manusianya. Allah tidak akan merubah nasib seorang kalau orang itu tidak mau berupaya untuk merubahnya, gitu kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita juga harus diawalinya, baru Allah menentukan. Kalau awalnya salah langkah ya salah langkah, Allah juga menentukan salah langkah tadi. Bukan Allah nggak bisa, Allah bisa merubah untuk lebih baik lagi, tapi Allah melihat bagaimana kitanya juga. Itu tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau boleh saya contohkan dari ayat tersebut, pengen punya rezeki banyak tapi duduk aja di masjid sini. Oke lah berdoa, tapi nggak mau usaha, kira-kira dapat rezeki nggak? Ya, justru kita harus merubahnya. Ada usaha, ada ikhtiar. Doa penting, ikhtiar juga penting. Baru Allah akan menyertai apa yang kita inginkan. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau orang sudah menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fikih, dan kata lain menjauh dari orang-orang yang pandai ilmu fikih, maka yakhrujuna minad dunya, keluarnya dari dunia bighairi iman, tanpa iman. Apa maknanya keluar dari dunia? Meninggal dunia, matinya tidak membawa iman. Ini yang lebih kita khawatirkan lagi. Kalau kita menjauh dari ulama, menjauh dari ahli fikih, menjauh dari para kiai, dari para asatidz, khawatir kematian tidak membawa iman. Kerugian yang terbesar bagi umat manusia, bagi umat Islam, yang terbesar itu adalah kematian tidak membawa iman. Harta triliunan habis masih dinilai kecil bila dibanding dengan iman. Triliunan kita punya harta habis dengan adanya banjir bandang, dengan adanya tsunami, dengan adanya angin puting beliung lewat. Alhamdulillah. Habis kan, bisa habis kan? Cuma angin bisa habis tuh harta triliunan. Itu belum seberapa bila dibanding dengan kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, ialah nikmat iman dan Islam. Banyak kerugian yang terbesar bagi seorang adalah kalau dia matinya tidak membawa iman. Kematian tidak membawa iman bisa disebabkan menjauh dari para ulama. Na'udzubillah. Karena waktu sudah jam 12 kurang. Ya, udah jam 12 kurang kan? Kita cukupkan. Mau ada pertanyaan? Tapi dikit aja. Ya saya sih mau sampai jam 8 bisa. Kelihatannya udah pada pengen istirahat kan? Mau ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada kita tutup doa. Cukup. Ada.